Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlenta Riani Putri dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian ruang lingkup dan kegiatan statistik. Yang pertama ada pengertian statistik. Statistik merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Statistik juga diartikan sebagai statistik simpel atau statistik suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data, hasil penelitian, dan lain-lain. Mengapa sih kita perlu statistik? Yang pertama, di dunia tidak ada yang pasti. Kedua, adanya error atau kesalahan, butuh sampel generasi atau populasi, ada dugaan atau estimasi, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen, ingin mengetahui pola hubungan, ingin mengetahui studi kelayakan, ingin mengetahui yang akan datang, ingin mengambil kelompok informasi, sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan, ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisis standar kualitas produksi atau kompetensi, dan masih banyak lainnya. Nah, statistik juga memiliki komponen-komponen. Yang pertama ada data, yang kedua ada perlakuan data seperti pengumpulan dan pengelolaan data, yang ketiga kesimpulan, dan keempat angka. Nah, peran statistik itu terbagi menjadi 3. Peran statistik dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian ilmiah, dan dalam ilmu pengetahuan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, dan tingkat kecelakaan lalu lintas. Nah, perlunya statistika dalam kehidupan yaitu menjelaskan hubungan antar variabel-variabel, membuat rencana dan ramalan, mengatasi berbagai perubahan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistik terbagi menjadi 4, yaitu data bank, alat quality control, analisis, pemecahan masalah, dan pembentukan keputusan. Contoh pengguna statistika. Pertama, akuntansi atau accounting. Perusahaan akuntan pabrik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistika ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, keuangan atau finance. Penasihat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings, ratio, dan hasil defend untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga, ada pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumsi untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Yang keempat, ada ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Statistika memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menjawab permasalahan dan membuktikan suatu yang belum terbukti kebenarannya. Kedua, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Penerapan pada statistik. Statistik hampir digunakan di berbagai bidang. Contohnya ada pertanian, industri, psikologi, manajemen, ekonomi, dan kesehatan. Untuk statistik manajemen, yaitu data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen, yang berkaitan dengan administrasi perusahaan, yaitu merencanakan program pelayanan pelanggan. Yang kedua, menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan. Dan yang ketiga, melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Ada beberapa ruang lingkup statistik. Yang pertama, statistika deskriptif, statistika inferensial, statistika parametrik, dan statistika non-parametrik. Nah, apa sih pengertian dari statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah kegiatan statistik yang dilakukan meliputi mengumpulkan data, pengelolaan data, penyajian data, dan penyimpulan data
untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, ada statistik inferensial, merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai mengumpulkan data sampai dengan uji hipotesis. Dan yang ketiga, ada statistika parametrik. Statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Dan yang terakhir, yang keempat, statistika non-parametrik. Statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Nah, apa sih hubungan penelitian dan statistik? Yaitu ada masalah, hipotesis, menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Di sini saya akan mempresentasikan ikhtisar pembagian data. Data dibagi menjadi 4, yaitu menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulannya. Untuk menurut sifat dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut sumbernya dibagi juga menjadi 2, yaitu ada internal dan eksternal. Yang ketiga, menurut cara memperoleh dibagi menjadi 2 juga, yaitu primer dan sekunder. Dan yang terakhir, menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi 2, yaitu time series dan cross selection. Ada juga syarat-syarat data yang baik. Yang pertama, data harus objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya atau as it is. Yang kedua, data harus bisa mewakili atau representatif. Yang ketiga, kesalahan baku atau standar error harus kecil. Suatu perkiraan dikatakan baik memiliki tingkat ketelitian tinggi jika kesalahan bakunya kecil. Syarat 2 dan ketiga sering disebut sebagai syarat data yang dapat diandalkan atau reliable. Yang keempat, harus tepat waktu atau up to date. Yang kelima, harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya, apa sih pengertian dari data dan variabel? Pengertian data adalah sekumpulan dan drum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Dan pengertian dari variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. 1. Variabel discrete adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Kedua, variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sebagai tingkat kesempatan yang diperlukan. Data menurut skala pengukurannya ada yang pertama nominal, sifatnya hanya untuk membedakan antara kelompok, contohnya jenis kelamin, jurusan dalam satu sekolah tinggi, seperti manajemen, akuntansi, teknik komputer, dan lain-lainnya. Ordinal, selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat, contohnya tingkat pendidikan dari SMP, SMA, dan selanjutnya skala perusahaan dari yang besar ke sedang dan kecil. Lanjutan dari data menurut skala pengukuran yaitu interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval. Antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap, contohnya temperatur. Yang terakhir, rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan nilai mempunyai arti, contoh tinggi badan, berat badan, waktu. Selanjutnya ada jenis data menurut sifatnya. Yang pertama ada kualitatif. Yang pertama berupa label atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Yang kedua skala pengukuran, nominal atau ordinal. Yang ketiga data bisa berupa numerik atau non-numerik. Terakhir misalnya presentasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran bos sangat lancar, dan sebagainya.
Selanjutnya ada jenis data menurut sifatnya. Yang pertama, kuantitatif, mengindikasikan seberapa banyak, how many, atau discrete, atau how much, atau continue. Yang kedua, data selalu numerik. Yang ketiga, skala pengukuran atau interval dan rasio. Terakhir, misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan 100.000, kurang lebih 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya. Jenis data menurut sumbernya. Ada data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Di dalamnya suatu sekolah, misalnya ada guru, ada data keuangan, data siswa, data presentasi siswa, dan sebagainya. Yang kedua ada data eksternal, yaitu data yang menggambar keadaan di luar suatu organisasi bagi suatu sekolah, misalnya tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, permintaan atau demand, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya jumlah mahasiswa UPI YPTK 2016 atau 2017, jumlah perusahaan Go Public tahun 2016. Kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, penggerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Produksi padi Indonesia tahun 2007 sampai 2016. Dan ada juga jenis data menurut cara memperolehnya, yaitu yang pertama ada data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Yang terakhir ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, data perbankan dari BI, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.